Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 9 SMP. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan belajar bersama melanjutkan pokok bahasan yang kemarin, yaitu permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia untuk bagian yang kedua. Ada beberapa pertanyaan yang muncul yang belum kita bahas di video pada bagian yang pertama, yaitu mengapa konflik dapat terjadi di Indonesia? Apa akibat yang dialami oleh masyarakat Indonesia? Nah, kedua pertanyaan tersebut dapat kamu ketahui jawabannya dengan mencermati uraian materi bagian kedua berikut ini. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Dan yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Secara terperinci, mengenai gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Perkelahian antar pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya merasa lebih baik, lebih kuat dari kelompok pelajar lainnya. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku,
ras maupun golongan seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap menghormati agama dan keyakinan orang lain. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Sebagai contoh, pertentangan pelajar di sekolah dapat disebabkan karena letak sekolah, persoalan pribadi antar siswa, kejenuhan di sekolah, pengaruh orang di luar sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan pelajar tidak dapat hanya dengan satu cara, misalnya memindahkan sekolah. Namun, perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mencegah agar konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi secara terus-menerus dan membawa akibat yang merugikan semua pihak. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Akibat positif konflik antara lain sebagai berikut. 1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok atau in-group solidarity. 2. Konflik dapat menciptakan integrasi yang harmonis. 3. Konflik dapat memperkuat identitas pihak yang berkonflik. 4. Konflik dapat menciptakan kelompok baru. Selain itu, konflik juga memiliki akibat yang negatif. Akibat negatif konflik dalam masyarakat antara lain: 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. 1. Perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa,
saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar tidak nyaman, dan tidak tertib. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. 4. Perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Uraian di atas mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut. Demikian anak-anak, pembahasan konsep tentang permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini dapat dipahami dan dapat menambah khasanah keilmuan tersendiri bagi kalian. Insya Allah, kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara pada pertemuan yang akan datang. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Bermain game ada waktunya, kerjakan dulu tugas sekolahmu. Sekian dan terima kasih atas segala perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.